wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTubeku? Selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang item-item yang aku rekomendasiin untuk para ibu-ibu hamil zaman now. Alhamdulillah sekarang lagi hamil juga, udah trimester 3. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar segala urusannya. Nah, di item-item ini yang aku rekomendasiin ini adalah item-item yang pada saat aku hamil memiliki case yang aku nggak di trimester 1 dan 2, alhamdulillah aku tidak mengalami morning sickness. Hamil model biasa aja yang nggak terlalu, yang nggak susah makan juga enggak, yang ngebau, nggak suka bau juga enggak. Terus yang perubahan hormonnya juga nggak terlalu signifikan di trimester 1 dan 2. Di trimester 3 nih, aku yang udah mulai kewalahan. Di trimester 3 aku udah mulai ngerasain perubahan hormon aku, jerawatan. Jerawatan itu literally punggung dan bagian dada aku tuh penuh dengan jerawat. Aku udah coba berbagai sabun, nggak berbagai sih, maksudnya aku udah coba mengganti sabun mandi aku dengan sabun-sabun yang sekiranya bisa mengurangi, meredakan jerawat aku. Cuma ya kalau kata dokternya itu hormon, jadi ya udah, yang penting bersih aja gitu loh. Nanti kita mandi bersih, itu sih. Dan sampai sekarang kadarullahnya masih jerawatan. Dan di case aku dari semester 3-nya kaki dan tangan aku udah mulai bengkak. Di bulan ini lah, ini bulan di akhir September sampai sekarang udah awal Oktober, itu kaki aku udah bengkak. Tapi waktu aku cek, alhamdulillah tensi aku nggak tinggi, jadi mungkin itu karena bawaan hamilnya kata dokternya. Terus tangan aku udah mulai kebas-kebas juga. Jadi di trimester 1 dan 2 aku tuh enjoy banget. Aku bisa kesana kesini, bisa berpergian jauh tanpa merasakan rasa sakit di perut, di pinggang, di punggung, atau merasa kecapean juga. Tapi di trimester 3 ini subhanallah, badan itu udah sakit-sakit semua. Tapi alhamdulillah dari 1 sampai 3 aku benar-benar menikmati kehamilan aku. Tentunya karena juga disupport oleh keluarga dan suami aku, yang mereka semua baik-baik banget sama aku. Jadi aku benar-benar hamilnya enjoy banget sih. Walaupun aku rasa setiap ibu hamil pasti mengalami beberapa masalah ya, karena tiap ibu hamil case-nya akan berbeda-beda. Nah, kita mulai ya dari item-item yang aku rekomendasiin ini. Kita mulai dari yang pertama. Pada saat aku tahu aku hamil, itu usia kandungan aku udah berjalan sekitar 6 minggu. Nah, sejak itu pas aku tahu aku hamil, aku langsung cek ke dokter. Nah, itu sih penting. Itu penting, teman-teman harus langsung cek ke dokter ya, untuk mengetahui usia kandungan kita udah berapa minggu dan kehamilan kita itu di dalam atau di luar rahim. Lanjutnya, ini adalah buku aku mau rekomendasiin 2 buku yang bagus dibaca selama hamil. Nah, buku ini tuh buku tentang pertama tentang ibu hamil, dan yang kedua tentang Montessorian. Nah, ini bukunya guys. Nah,
di buku ini sebenarnya aku tuh bukan orang yang langsung percaya dengan ibu hamil nggak boleh kayak gini, ibu hamil nggak boleh kayak gitu, apalagi dengan mitos-mitos yang beredar di kalangan kita banyak sekali ya kan. Maksudnya kayak ibu hamil nggak boleh minum air kelapa, katanya ibu hamil nggak boleh minum nanas, makan nanas. Padahal sebenarnya ibu hamil tuh boleh makan apa aja, tapi sesuai dengan takarannya gitu. Kayak misalnya ibu hamil nggak boleh minum kopi, tapi ternyata boleh gitu loh teman-teman. Nah, di buku ini karena ini adalah hamil pertama aku, jadi aku banyak dapat ilmu dari buku ini. Nah, di buku ini tuh dibagi terhadap ada tahap-tahap semester 1, 2, dan 3. Di trimester 1 itu apa aja nih yang terjadi di dalam perubahan tubuh kita, 2 juga, 3 juga. Terus ada juga mitos dan fakta tentang ibu hamil lainnya. Jadi kita tuh merasa enjoy banget untuk hamil dan nggak perlu takut dengan apa yang orang-orang katakan di luar sana gitu loh. Dan buku ini pun juga ada kayak barcode gitu, jadi dia nyambung ke video YouTube kalau nggak salah. Jadi di video itu nanti ada dokter yang ngasih wejangan atau ngasih ilmu nih tentang new moms yang lagi hamil. Buku ini tuh sangat edukatif, lengkap dengan gambar-gambarnya guys, dengan pemberitahuan ilmu-ilmu yang ternyata seperti ini ya gitu loh. Bahkan juga kita dikasih biaya-biaya taksiran yang harus dipersiapkan dari kehamilan sampai persalinan gitu. Nih seperti yang aku lihat, nanti dia ada barcode-nya yang nyambung ke video gitu lah. Nah, di buku ini tuh lengkap, ada juga perkembangan usia janin anak kita nanti. Di trimester 1 dia sebesar apa, trimester 2 dia sebesar apa, trimester 3 dia sebesar apa juga gitu loh. Dan di buku ini juga ada beberapa informasi-informasi yang kayak seperti skincare apa yang baik dan tidak baik yang boleh kita pakai, terus jenis-jenis makanan apa yang sebenarnya sebaiknya dihindari atau sebaiknya itu diperbanyak gitu loh. Dan ada juga tips-tips dari dokternya tentang bagaimana bagaimana ibu hamil menjalani kehamilannya dengan sangat santai gitu. Jadi hamilnya tuh nggak galau gitu loh guys. Jadi maksudnya kita tuh tidak bingung dengan hamil, apalagi ini anak pertama ya, pasti banyak ibu-ibu yang cemas gitu. Jadi di buku ini tuh memberikan informasi yang bermanfaat untuk mempersiapkan kehamilan. Ini buku ada sih di e-commerce di luar sana. Dan yang kedua bukunya adalah ini adalah buku The Montessori Baby. Buku ini adalah buku tentang mempersiapkan sekolah untuk anak gitu loh. Ini adalah buku bagaimana cara kita menghadapi bayi kita, karena kita kan ibu baru nih, tentu kita belum punya pengalaman untuk mengurus bayi. Nah, di buku ini dijelasin
aktivitas Montessori apa yang bisa membantu perkembangan sensori anak kita gitu loh. Jadi kita nggak worry lagi gitu, karena aktivitas-aktivitas yang di sini tuh sebenarnya sederhana dan dapat kita temui di mana-mana, di rumah kita pun ada gitu loh. Hanya saja mungkin karena kita tidak tahu ilmunya, jadi kita sering lalai gitu. Inilah buku yang mungkin membantu untuk mengembangkan sensori anak kita. Jadi ingin membuat anak kita lebih aktif, lebih produktif, tumbuh kembangnya sesuai dengan grafik yang ada. Nah, ini buku aku saranin sih saat hamil dibaca ya, karena kalau udah melahirkan mungkin nanti ibu akan sulit membaca gitu. Bukan sulit juga sih, maksudnya waktu bacanya jauh lebih singkat karena lebih memfokuskan untuk menyusui anak atau mengurus newborn gitu kan. Ini buku termasuk bagaimana mempersiapkan diri menjadi orang tua secara fisik, emosional, dan spiritual. Nah, di sini ada ratusan tips yang bisa kita baca dan kita praktekkan, dan kita juga bisa ngelihat di buku ini kayak checklist umur 0 sampai 3 bulan anak kita tuh udah harus bisa ngapain ya gitu. Umur 3 bulan sampai 6 bulan anak kita tuh harus udah bisa bagaimana gitu. Dan di sini juga dideskripsikan, misalnya di sini udah ada usia, ada nama kegiatan, deskripsinya ngapain aja, terus area perkembangan apa yang dilatih dari kegiatan tersebut gitu loh. Nah, buku ini cocok banget untuk new moms ataupun enggak yang new moms yang udah punya anak kedua atau anak ketiga yang baru lihat video ini, bisa di buku ini jadi rekomendasi teman-teman juga. Nah, dari buku-buku tersebut sebenarnya masih banyak lagi pastinya buku-buku yang lebih rekomendasi untuk para ibu-ibu di luar sana, para new moms. Nah, tapi menurut aku kalau misalnya nggak suka baca, takutnya cuma menu-menuhin lemari aja, ibu-ibu juga bisa browsing di internet, pasti banyak di sosial media, apalagi sekarang tentang pengasuhan anak dan ilmu hamil itu tuh banyak banget sekarang di sosial media, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apalagi di YouTube gitu kan. Dan banyak juga ikutin kelas-kelas ibu hamil. Yang paling penting sih intinya mau belajar gitu. Yang banyak juga sih ikutin kelas-kelas online-nya secara gratis juga pasti ada, atau sering puterin YouTube aja, tinggal cari keywordnya apa. Next, yang kedua adalah vitamin ibu hamil. Nah, di sini ibu hamil itu wajib, bagi aku, ibu hamil itu wajib untuk memenuhi vitamin dia, karena hanya dengan makan nasi aja atau nasi, lauk pauk, buah, menurut aku itu tidak cukup untuk memenuhi asupan. Karena yang asupan itu yang diisi itu ada 2 orang, yaitu diri kita dan anak kita gitu kan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan anak kita juga, kita butuh multivitamin gitu. Makanya itu gunanya saat kita kontrol ke dokter, dokter tuh juga sering nanya nih, kamu mau vitamin dari dia atau beli sendiri gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku hamil di trimester 1 dan 2, aku konsumsi vitamin sendiri. Nah, vitaminnya aku beli yang ini,
Blackmores. Ini yang asam folat dan multivitaminnya, dan yang ini untuk vitamin D-nya gitu loh. Sebenarnya Blackmores ini udah lengkap, ada beberapa multivitamin yang lainnya yang dibutuhin, dan ini penlengkapnya karena dia nggak ada yang D3-nya, ini yang D3-nya. Nah, ini aku minum di trimester 1 dan trimester 2. Tapi di trimester 3 aku udah nggak konsumsi ini lagi. Maksudnya aku konsumsi, cuma ini masih ada sih, tinggal sedikit, mau dihabisin aja. Tapi kalau ini udah habis aku nggak pakai lagi, karena di trimester 3 aku full pakai resep dari dokter gitu. Jadi ketika aku kontrol, nanti aku akan dikasih beberapa multivitamin dari dokter aku. Kemudian itulah yang aku konsumsi selama 1 bulan sampai aku kontrol ke bulan berikutnya gitu loh guys. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget kalau misalnya kandungan kita tidak beresiko. Kalau dokternya juga nggak nyaranin obat dari dia, ya udah kita bisa mengakali dengan beli multivitamin sendiri yang sekiranya menurut kita itu bagus gitu loh. Nggak apa-apa banget, nggak harus Blackmores, nggak harus dari resep dokter, tapi pastikan semua kebutuhan multivitamin itu ada di yang kita beli itu, di vitamin kita beli itu. Nah, aku juga mau bahas back sebentar. Di buku ini juga dikasih tahu vitamin-vitamin apa yang wajib ada untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil dan anaknya gitu lah. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu kita loncat ke permasalahan hamil di trimester 3 aku adalah aku udah mengalami straight match. Nah, di trimester 1, trimester 2 aku nggak mengalami karena mungkin usia kandungan yang perut juga belum membesar juga gitu kan. Jadi otot kulit aku juga tidak merenggang. Jadi di trimester 3 ini udah mulai nih. Mulai nampak tanda-tanda straight match-nya. Nah, tapi sebelumnya di trimester 1 dan trimester 2 aku juga udah sering ngoles skincare untuk straight match. Mungkin itu juga membantu memperlambat ya. Aku nggak tahu karena aku bukan expertnya, tapi menurut aku skincare yang aku pakai untuk stretch mark ini adalah memperlambat terjadinya proses stretch mark di dalam tubuh aku aja gitu loh. Dan dia nggak yang, sebenarnya stretch mark aku tuh bukan yang parah-parah juga, dibilang standar juga enggak, tapi ada. Nah, ini adalah rekomendasi 2 barang yang aku pakai untuk stretch mark aku. Nih, aku pakai dua-duanya. Nah, di trimester 1 sebenarnya aku pakai ini. Di trimester 2 aku pakai keduanya ini. Nah, ini tuh kayak oil, ini tuh kayak apa ya? Ini tuh kayak kok bisa teman-teman lihat, kayak body lotion gitu loh. Ini dari Mama Choice, aku pakai ini. Dan setelah pakai Mama Choice aku pakai ini. Ini dari Rintik Straight March Oil. Tapi kedua-duanya itu bukan kayak oil yang ini ya. Ini kayak bukan oil gitu loh guys. Dia tuh langsung menyerap gitu. Jadi tangan kita tuh nggak berminyak-minyak gitu loh, ngerti kan? Nggak sama kayak Straight March Oil yang berminyak di tangan gitu loh. Kalau ini seperti body lotion. Nah, yang ini tuh dia oil sih, dia oil. Tapi langsung menyerap gitu loh. Langsung menyerap ke kulit, jadi nggak bikin tangan kita berminyak-minyak gitu. Nah, sebenarnya banyak sih rekomendasi straight mark yang lain, tapi menurut aku ini ngebantu aku tidak memperbanyak stretch mark di area perut aku gitu lah. Nah, teman-teman bisa coba mulai pakai stretch mark oil ini
dari trimester 1 karena mungkin ini akan membantu teman-teman untuk mengurangi banyaknya stretch mark yang nanti ada di trimester 3 gitu loh. Jujur sebenarnya stretch mark itu bagi aku nggak mengganggu sih, karena toh nggak dilihatin juga, cuma lebih ke apa ya, aku ngerasa sedikit gatal-gatal aja sih bagi aku. Dan perubahannya agak gimana ya, dari yang nggak pernah stretch mark tiba-tiba stretch mark itu kayak sedikit risih, cuma it's okay, I'm happy to be a mom nantinya. Mari dicoba. Lanjut yang keempat, siapa yang tahu ini? Nah, ini adalah item relaksasi payudara sebenarnya, tapi ini bisa jadi life hack buat teman-teman yang kalau punggung, pundak, dan pinggangnya sakit. Ini benar-benar bisa ngebantu untuk mengurangi nyerinya. Jadi ini tuh sebenarnya relaksasi payudara yang untuk melancarkan ASI, tapi selama hamil kan belum tentu ASI kita bisa keluar atau enggak gitu. Jadi ini aku pakai untuk relaksasi badan aku. Bahkan suami aku tempelin ini juga di lehernya karena pernah waktu itu dia salah posisi tidur, jadi kayaknya lehernya sedikit sakit gitu loh. Nah, di sini tuh dijelasin gimana cara penggunaannya. Bisa dengan cara yang panas dan bisa dengan cara pakai air panas atau dimasukin ke dalam freezer. Nah, aku lebih senang pakai freezer karena nyeri itu karena sensasi dingin tuh kayak hilang gitu jadinya gitu. Ini aku benar-benar taruh di punggung aku, di pinggang aku lagi. Kalau memang lagi sakit banget itu mungkin bisa dalam sehari itu aku pakai, habis dinginnya aku dingin lagi aku pakai lagi gitu berulang-ulang kali. Dan ini sebenarnya dapat sarungnya juga, nih ada sarungnya, tapi aku lebih senang yang langsung aja gitu lah. Dan beberapa temanku juga rekomendasiin ini, ngebantu dia juga sih dalam relaksasi payudara dan badannya. Ini bisa jadi item wajib bagi teman-teman yang merasa mungkin badannya capek-capek. Ini aku rekomendasiin. Item yang kelima adalah bantal hamil, bantal tidur hamil. Nah, yang ini tuh aku liatin yang besar. Ini panjang sih guys, ini panjang sampai sini. Nah, itu bisa kita tidur tuh benar-benar relax karena selama hamil udah di semester 2 ke 3 rata-rata kita udah nggak dibolehin tidur telentang karena akan menghambat peredaran darah, pembuluh darah vena kita. Jadi supply darah ke janin kita bisa jadi terhambat ya, katanya seperti itu. Jadi ini bantal bisa menopang kita agar tidak tidur telentang gitu loh. Dan ini benar-benar ngebantu aku selama aku hamil di trimester 2 dan 3. Jadi sebenarnya tetap sih tidur miring kiri dan miring ke kanan itu capek juga. Tapi ketika udah ngelentang juga aku ngerasa aku udah sesak gitu. Jadi aku gak bisa lagi tidur dengan posisi menentang gitu loh. Jadi bantal ini bener-bener ngebantu aku. Jadi ini juga akan aku pakai untuk ini bisa jadi life hack juga untuk ngasih ASI sama anak lagi tidur, ini kayak tinggal diputar-putar aja, jadi anaknya tidur di sini ASI-nya. Jadi ini tempat kita untuk nyender, ini anak untuk ASI. Nah kan bantal untuk ASI juga ada ya kan. Jadi maksudnya daripada aku menambah barang-barang di dalam rumah ini,
jadi aku pakai apa yang ada aja. Sebenarnya pakai bantal juga bisa gitu lah, kan ini ada dan ini bermanfaat juga gitu lah. Ini bisa bermanfaat dari hamil sampai menyusui. Nah teman-teman bisa beli ini di e-commerce. Pokoknya rata-rata barang-barang yang aku beli itu ada di e-commerce semua, pasti ada, dan tinggal pilih aja sih. Yang penting kalau untuk vitamin cari yang benar-benar ori. Terus buku-buku, bantal juga, maksudnya carilah barang-barang yang benar-benar original, jangan sampai kebeli yang murah tapi nggak ada manfaatnya sama sekali gitu lah. Nah ini nih benar-benar rekomendasi banget, aku benar-benar nyaman tidur pakai ini. Pernah kalau aku pergi-pergi sebenarnya aku nggak pakai ini, jadi aku susah tidur, benar-benar susah tidur kalau nggak ada bantal yang kayak gini guys. Jadi kalau aku pergi-pergi biasanya yang menopang punggung aku ya bantal biasa gitu. Sebenarnya itu tuh hanya punggung aja kan. Kalau ini kan sepanjang badan kita gitu loh. Nih, ini mereknya dari Omilan. Tapi sebenarnya banyak lagi yang mungkin lebih bagus daripada ini. Tapi menurut aku ini udah standarnya banget. Bantalnya empuk nggak keras, dan menurut aku pas sih untuk menopang sekujur tubuh dari bahu ke belakang kita gitu lah. Ini. Nah itulah beberapa rekomendasi item-item yang aku pakai selama hamil. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Jadi hamilnya enjoy nih gitu lah, karena menurut aku kalau ibunya nyaman, senang, happy, badannya sehat, badannya enjoy gitu loh, badannya fit, itu insya Allah anaknya juga akan anaknya di dalam kandungannya juga akan sehat dan tidak stres gitu loh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.